segampang waktu di dunia yang penuh warna. Itu pun cepat berganti. Pun yang abadi semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasihmu tiada bertepi. Cerahnya mentari pagi lama kan pergi. Indah bulan di malam hari, itu pun cepat berganti. Sekarang ada padaku panjang waktu di dunia yang penuh warna, kan pudar pada saatnya. Yang abadi semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasihmu tiada bertepi. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasihmu tiada bertepi. Sekali lagi. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasihmu tiada bertepi. Sekali lagi katakan. Tak satu pun yang abadi, semua hanya datang dan pergi lagi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasihmu tiada bertepi. Namun ku memilikimu, Bapa sempurna, namun ku memilikimu, Bapa sempurna, kasihmu tiada bertepi. Kasihmu tiada bertepi. Kasihmu tiada bertepi. Perkataanmu
Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya. Oh, kasih-Mu mempesona. Oh, Kaulah kekasih hatiku, Kaulah harapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Sekali katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan.
kekasih hatiku, oh, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segala. Oh, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, oh, oh. Kaulah segalanya Tuhan. Oh, 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 oh. Sempurnalah kasih-Mu. Oh, oh, oh. Yesus, Kaulah nafas hidupku. Haleluya. Nikmati keindahan dan kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku
pisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati menyembah-Mu dengan ku nikmati dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sekali lagi katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan. Audio button. Oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap Alert Yami's Leah now is meeting window, meeting tools, audio settings, menu item. Alert Yami's Leah now has joined the meeting. Menu. Audio settings. Audio settings. Menu item. Settings window. Window. Meeting tools. Audio settings. Menu item. Zoom meeting window. Meeting tools. Audio settings. Menu item. Menu. Lead test speaker. Your ringtone. Zoom meeting window. Alert your speaker is working. Yes. Button. Alert speak and pause. Alert your device is working properly. Alert speaker same as system. Test passed. Microphone same as system. Test passed. Zoom meeting window. Volume control window. Volume slider 35%. Volume level 41. 41.
Engkau setia menopang kami. Engkau Tuhan yang serta kami. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, Battery information window. Power mode. On battery recommended. Slider. 33%. dalam hidupku. Oh, New meeting window. padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar
dalam hidupku. Oh, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi katakan memandang. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Oh, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku,
rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Sekali lagi katakan, bertemu muka, bertemu muka. Oh, dalam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait. Oh, tak ada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan. Engkaulah tujuan hidup kami selamanya. Memandang wajah-Mu, keindahan-Mu Tuhan, kemegahan-Mu Tuhan. Memandang Engkau Tuhan, mengarahkan hati kami hanya kepadamu. Hidup di hadapan-Mu Tuhan. Memandang memuaskan hati-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ada dalam hati kami Tuhan. Kaulah segalanya, You are my everything to me. Sungguh Kaulah kepuasan hati kami. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami dapat menikmati hati-Mu dari hari ke hari. Kami dapat dipuaskan dengan memandang wajah-Mu Tuhan. Semakin lama kami semakin mengerti kedalaman hati-Mu Tuhan. Ternyata di kedalaman hati-Mu ada setiap kami. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya. Engkaulah nafas kami. Kaulah hidup kami. Mari Tuhan silakan sampaikan perkataan-perkataan bagi kami pagi hari. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Mute. Currently unmuted. Shalom, Alt selamat plus A. pagi. Button. Apa ini? Radio. Yang di radio shalom. Oh, yang di radio beralih ke sini ya. Baik, puji Tuhan ya. Yang di radio jadi ke sini ya. Berarti yang nggak ada? Nggak ada di radio. Oh, ada masalah tadi dengan Ibu ya. Oh. Zoom meeting window. Meeting tools. Ini kok jadi ada Unmute. suara kayak Currently gini muted. tuh? Alt plus A. Button. Itu berarti yang bunyi barusan ini laptop Rahel ya? Iya, Oh, wah itu ngomong apa dia? itu petunjuk bagaimana ini untuk bisa masuk. Tadi kan nggak tahu apanya yang kepencet terus tiba-tiba nggak bisa masuk ke ini. Ini nggak tahu bagaimana nanti menghapus suara itu tadi. Baiklah. Ya apa-apa. Mungkin diajar untuk apa ya? Supaya bisa mengatasi sendiri. Lama-lama kan harusnya bisa. Baik, puji Tuhan. Adakah di antara saudara yang mau cerita pagi ini? Sudah jam berapa ini ya? Oh, udah 5:30 ya. Baik, saudara. Karena sudah dekat 5:30, saudara. Saya saja ya. Baik. Saudara, tunggu sebentar. Oke. Baik. Saya akan baca satu bagian dari firman Tuhan ya. Kalau kita semalam itu berbicara mengenai bagaimana caranya selubung itu disingkapkan kan semalamnya, itu kan ketika kita semua berbalik kepada Tuhan. Apa yang membuat pikiran bangsa Israel itu tumpul? Karena Musa menutupi mukanya. Karena
Dia begini, saudara. Dia tidak mau kehilangan kehilangan kemuliaan Tuhan yang sudah mulai memudar. Jadi dia mempertahankan itu sehingga orang Israel tidak melihat pudarnya kemuliaan itu. Artinya apa, saudara? Artinya mereka sudah akhirnya membuat Musa itu menjadi lebih tinggi dari mereka. Gitu. Walaupun memang Tuhan sudah memilih Musa ya, tetapi dia esensinya itu kan sebetulnya Tuhan ingin berjumpa dengan seluruh umat Tuhan. Sama saudara dengan sekarang. Sebetulnya Tuhan itu datang kepada umat Tuhan. Tapi karena para Musa itu menutupi pakai topeng gitu loh. Mereka telah membuat diri mereka itu menjadi aturan, menjadi tanpa sadar saudara menjadi munafik gitu. Ditutup dengan jubah yang panjang. Ditutup dengan mungkin kata-kata yang berwibawa. Ditutup dengan ayat-ayat yang panjang. Doa-doa yang panjang. Ditutup dengan karunia-karunia. Sehingga saudara, mereka tidak hidup normal gitu. Maksudnya tidak menjadi manusia normal. Mereka membuat diri mereka itu telah sulit untuk ditemui. Mereka membuat seolah-olah muka mereka terus bercahaya. Namun semalam kita belajar bagaimana itulah yang membuat pikiran orang Israel tumpul. Karena apa? Karena jadinya ketika Tuhan datang, Tuhan itu datang sendiri. Mereka tidak bisa. Mereka tidak percaya. Makanya dikatakan, ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Berbalik. Yang tadinya kita membelakangi, kita berbalik. Hidup di hadapannya. Ketika kita hidup di hadapannya, maka dia menyinari kita. Makanya dikatakan, jadi kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Atau memantulkan kemuliaan Tuhan. Jadi cerminnya itu adalah Tuhan itu sendiri di dalam kita. Kenapa dikatakan mencerminkan? Karena kita itu memandang terang itu. Cerminnya ada di sini, kita ini di dalam sini, kita memantulkan, memancarkan. Karena kita berhadapan muka dengan dia. Setiap hari dia menyingkapkan dirinya, saudara. Kepada kita. Menyingkapkan esensinya. Menyatakan bahwa kamu itu adalah milikku. Kamu itu hartaku. Kamulah harta karunku yang kucari di muka bumi ini. Kalau dikatakan di muka bumi ini sebetulnya gimana ya? Kitalah yang menganggap muka bumi ini sesuatu gitu. Bagi dia, saudara, kita itu
kita itu menjadi sangat jauh sekali, saudara. Kita kayaknya tertimbun dengan kayak kita itu di bumi yang paling bawah gitu. Harta karun itu kan selalu di tempat yang sulit ya. Mana ada harta karun di permukaan. Jadi saudara, kita itu adalah harta yang dicarinya. Dan ketika dia menemukan kita, saudara, dia tak akan melepaskan kita. Kenapa saudara ada perkataan seperti ini, saudara? Kenapa bisa kita mendengarkan perkataan seperti ini? Karena memang saudara, menurut waktunya Tuhan, kita sudah sampai di apa yang sudah dirancangkan Dia sejak dari semula. Ini sudah dirancangkan Dia, saudara. Jadi, sekalipun si jahat menjadi musuhnya Dia, saudara. Menjadi musuh ini karena Dia yang berfirman, saudara. Karena memang si jahat itu juga adalah bagian dari diri Allah. Jadi saudara, ketika kita mengetahui kisah pengusiran si Lucifer dari iblis, dari sorga itu, saudara, itu adalah satu kisah. Namun ada misteri di balik itu. Inilah misterinya Allah. Jadi saudara, ketika tadi kita mendengarkan perkataan-perkataan tadi, perkataan-perkataan itu pun rahasia, saudara. Itu rahasianya yang paling dalam. Semakin dia bercerita tentang hikmatnya dia yang tersembunyi berabad-abad, semakin dia cerita, saudara, semakin kita mulai memahami Allah itu bagaimana. Apa hubungan kita dengan Allah? Kenapa dia katakan kepada Yesus, engkau adalah anakku? Kenapa dia katakan itu kepada Firman? Kenapa kita mengenal nama Yahweh? Bangsa Israel yang lebih mengenal nama itu ya. Kita hanya mengenal nama Yesus. Lalu dia perkenalkan nama yang baru. Nama apa, saudara? Nama yang baru itu. Namanya adalah Tuhan Maha Segalanya. Maha Kuasa. Maha Segalanya. Maha Hikmat. Maha Besar. Dia seolah kembali kepada dirinya sebelum ada segala sesuatu ini, saudara. Dia menjadi maha kuasa karena ada yang dikuasainya. Yang dikuasainya itu bukan lagi sekedar ciptaan yang tidak tahu apa-apa. Dia itu menguasai ciptaan yang sudah diizinkan untuk memberontak terhadap dia. Yang sudah diizinkan untuk melawan dia. Bahkan dia rela dikalahkan oleh ciptaannya sendiri. Itulah yang membuat dia tidak terkalahkan. Karena dia rela mengambil tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Sehingga tidak ada sesuatu pun dari yang keluar dari dirinya yang tidak akan kembali kepada dia. Jadi saudara, segala sesuatu, bayangkan saudara.
seseorang. Saudara coba membayangkan diri saudara. Ketika saudara dalam perjalanan yang panjang ini, coba kita samakan diri kita sedikit dengan Tuhan. Sedikit saja untuk satu masa. Sebentar saja. Kita sudah melewati hidup kita yang panjang ini. Sampai berapa usia kita sekarang? Kita sudah mendekati akhir zamannya kita. Gitu. Kita punya banyak kegagalan menurut kita. Melakukan dosa. Apa saja gitu. Saudara, lalu Tuhan mengatakan, engkau adalah bagianku. Engkau adalah milikku. Sebetulnya, aku hidup di dalam engkau. Mungkin kemarin kita nggak mengerti perkataan ini. Tapi anggaplah sekarang saudara mengerti. Karena memang ini perkataannya. Ini firmannya. Jadi dia akan mengakhiri masa yang lalu. Dan dia akan memulai satu masa yang baru. Ketika kita dikatakan, ketika dipilih menjadi orang-orang pemenang, kita dipilih, saudara, untuk mencerminkan kemuliaannya. Untuk memantulkan kemuliaannya. Saudara, ketika pada akhirnya, saudara, dia akan mengakhiri semua cerita ini, saudara. Dan kita mulai memahami semua perjalanan kita. Kan saudara, ketika kita itu mencapai usia kita yang sudah boleh dikatakan menurut dunia kan sudah menjelang pensiun. Kan yang namanya pensiun itu kan akan berhenti dari segala ambisi-ambisi untuk memperoleh dunia ini kan. Orang yang pensiun adalah orang yang menikmati. Karena mungkin sudah melewati semua, sudah tahu namanya menikmati fasilitas dunia ini. Sudah anggaplah kita sudah menikmati semua. Anggap saja sudah menikmati. Gitu. Anggap kayak kita sudah ada di ending hidup kita. Gitu. Kita kayak melihat ke belakang. Ternyata apa? Kan tak ada sebetulnya yang bisa memuaskan hati kita. Kita sudah melewati semua. Semakin majunya teknologi, justru semakin membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Lalu di usia senja kita akan lepaskan itu semua. Benarkah? Kita akan lepaskan handphone kita. Akan bersama dengan umat manusia yang lain. Tidak ada kawin mengawinkan. Tidak ada pikiran lagi untuk. Pokoknya itu sudah diambil dari kita. Dan ya yang ada pikiran kasih yang semula itu loh saudara. Saya berharap saudara menangkap apa sebetulnya wajah Tuhan yang sesungguhnya. Ketika dikatakan bertemu muka dengan muka, memang wajah seperti apa yang mau kita bayangkan adalah Tuhan itu. Bukankah Tuhan itu ada di dalam semua? Ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Bukankah semakin hari kita semakin menemukan hati Tuhan yang sempurna itu
melalui pengalaman kita. Dalam artian kita mempraktekkan Tuhan itu. Mempraktekkan hakikatnya Tuhan itu, saudara. Dulu kita salah menilai Tuhan dengan kemahakuasaannya. Kita berusaha ingin lebih pintar, lebih kaya, lebih dari orang lain gitu. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu ingin menjadi terbesar, hendaklah engkau menjadi pelayan dari semuanya. Kita rela di tempat yang paling rendah. Kita rela di tempat paling belakang. Tapi justru ketika kita mengalami semua itu, kita rela miskin. Rela gitu. Ada orang yang miskin gini loh saudara. Dia masih ingin mengharapkan dia kaya. Enak ya. Kayak mereka. Gitu. Mau makan enak apa gitu. Mau pergi kemana bisa. Tapi Tuhan bilang, berbahagia orang yang miskin. Saudara, ini bukan perkataan yang kalau dunia bilang bodoh. Tapi tahukah saudara? Kalau saudara menyelami hatinya Tuhan, bayangkan saudara, dia bisa buat apa saja. Apa saja bisa dibuat. Apa aja bisa. Dialah puncak dari segala teknologi. Benarkah? Apapun yang mau dicapai manusia itu dialah puncak. Dia puncak yang mau dicapai oleh semua manusia. Oleh semua kesombongan manusia. Kesombongan iblis. Dialah puncak. Justru dia itu sejak dari dulu, saudara. Sebelum dia laksanakan dia menjadi manusia. Itulah menjadi puncaknya dia. Puncaknya kita gunung tertinggi, puncaknya dia tempat paling rendah di mana kita ada. Makanya dia katakan, berbahagia orang yang miskin. Berbahagia orang yang berduka cita. Berbahagia orang yang dianiaya. Berbahagia orang yang rendah hati. Yang suci hatinya. Suci hati itu saudara. Diuji melalui berbagai macam penghinaan, penganiayaan, dianggap orang tak ada nilai apa. Kenapa Lazarus bisa mendapat tempat yang lebih baik dari orang kaya? Apa alasannya? Karena engkau, dia bilang sama orang kaya, sudah menikmati itu dulu. Tapi Lazarus nggak pernah menikmati itu. Bahkan dia, luka-lukanya dia dijilati oleh anjingmu. Tempat yang paling hina. Tapi ternyata, saudara, ketika selesai ending hidupnya di bumi, dia mendapat tempat yang tinggi. Hanya karena alasan itu, saudara. Tempat terpisah. Nggak ada dikatakan di sana. Oh, karena Lazarus itu semasa kecilnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Nggak ada. Makanya katakan, berbahagia orang yang miskin. Karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Bukan dikatakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa dia sudah disalibkan. Beda, saudara.
Karena kita sudah sampai kepada kita berbalik kepada Tuhan. Jadi firman-Nya itu semua disingkapkan. Saudara, orang terus memakai perkataan-perkataan yang lama. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Jadikanlah mereka muridku. Mereka membanjiri umat manusia dengan perkataan-perkataan yang ada di dalam Alkitab. Yang ada dalam Taurat. Dulu masih hanya kitab perjanjian lama, kitab Taurat. Dia banjiri dengan perkataan-perkataan itu. Oh, harus begini, harus begitu. Doanya harus begini. Tetapi justru mereka menolak Tuhan. Karena saudara, mereka tidak mengikuti hatinya Tuhan. Sama juga saudara dengan yang sekarang. Ketika mereka tidak mengalami sendiri apa itu firman Tuhan itu. Mereka tidak bisa membawa orang kepada Tuhan. Karena dirinya sendiri pun tidak bisa dia bawa kepada Tuhan. Karena dia punya banyak sekali aturan. Tahukah saudara dikatakan Taurat itu membawa kepada kematian katanya kan? Lalu mereka terus mengajarkan itu. Mengajarkan Taurat, mengajarkan tentang makanan, tentang ini semua. Berdebat tentang makanan. Berdebat tentang puasa. Berdebat tentang berdoa. Berdebat tentang Tritunggal. Berdebat tentang doktrin. Itu saja. Boleh mengkhotbahkan firman Tuhan dengan hebat luar biasa. Tapi tidak mengalami firman itu. Seolah-olah kalau mereka paham semua tentang firman, tentang isi Alkitab, seolah itulah pertumbuhan. Apa yang terjadi? Justru semua pengetahuannya membawa kepada kematian. Karena apa? Dia pakai topeng ternyata. Dia sampaikan di mimbar tentang begini firman Tuhan. Tapi dia tidak melakukannya. Bukankah dia menipu dirinya sendiri? Dia menipu jemaat lagi. Tapi dia tidak sadar. Dia tetap bilang, kalian harus menghormati saya. Karena saya pendeta. Ikuti perkataan firman yang keluar dari mulut saya. Karena mereka tetap di posisi itu. Dia enggak turun dari tahta itu. Dia menghalangi Tuhan berbicara kepada umat Tuhan. Karena apa? Dia meninggikan diri di atas manusia. Dialah sebetulnya antikris itu, saudara. Karena Kristus tidak demikian. Kristus rela tersembunyi. Dia nggak menampakkan diri secara terang-terangan. Tetapi
Dia ada di dalam kita. Dia berbicara ketika hati kita ini sudah suci. Suci artinya apa, saudara? Tidak ada, kita sudah lewat perjalanan yang panjang. Kita sudah menyadari kegagalan kita menjadi manusia. Seperti yang saya katakan, anggaplah kita sedang masuk kepada masa pensiun. Berhenti dari segala sesuatu. Berhenti dari ambisi kita. Apapun itu. Berhenti memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Kepada pasangan kita. Harapan-harapan yang kita buat tentang masa depan kita. Kita sudah berhenti. Saya bacakan ya. Baik. Manusia tidak akan mampu merasakan kasih Tuhan jika mereka hanya mengandalkan perasaan hati nurani mereka. Jika mereka hanya mengandalkan hati nurani, kasih mereka kepada Tuhan akan lemah. Jika engkau hanya berbicara tentang membalas anugerah dan kasih Tuhan, engkau tidak akan memiliki dorongan dalam kasih-Mu kepadanya. Mengasihi Dia berdasarkan perasaan hati nurani-Mu adalah pendekatan yang pasif. Mengapa aku katakan bahwa itu adalah pendekatan yang pasif? Ini adalah sebuah masalah praktis. Kasih seperti apakah kasih-Mu kepada Tuhan itu? Bukankah itu hanya membodohi Tuhan dan asal-asalan tanpa antusiasme ataupun komitmen kepadanya? Jadi kasih karena hati nurani ini gini. Oh, Tuhan sudah berbuat kasih kepada saya, maka saya harus mengasihi Dia. Saya sudah diampuni. Saya sudah melihat kasihnya orang itu, maka saya harus mengasihinya. Itu kasih yang pasif. Kebanyakan orang percaya, bukankah itu hanya membodohi Tuhan dan asal-asalan tanpa antusiasme ataupun komitmen kepadanya? Kebanyakan orang percaya bahwa karena mengasihi Tuhan tidak ada upahnya. Dan orang bagaimanapun akan dihajar karena tidak mengasihi Dia. Maka secara keseluruhan tidak berbuat dosa saja sudah cukup baik. Jadi mengasihi Tuhan dan membalas kasih-Nya berdasarkan perasaan hati nurani seseorang adalah pendekatan yang pasif. Dan itu bukan kasih kepada Tuhan yang muncul secara spontan dari hati seseorang. Saya baca lagi. Kasih kepada Tuhan harus merupakan perasaan yang tulus dari lubuk hati seseorang. Sebagian orang berkata, aku sendiri bersedia mengejar Tuhan dan mengikuti Dia. Sekarang bahkan jika Tuhan ingin meninggalkan aku tetap akan mengikuti Dia. Entah Dia menginginkan aku atau tidak, aku akan tetap mengasihi Dia. Dan pada akhirnya, aku harus mendapatkan Dia. Aku menyerahkan hatiku kepada Tuhan. Dan apapun yang Dia lakukan, aku akan mengikuti Dia seumur hidupku. Bagaimanapun juga, aku harus mengasihi Tuhan. Dan aku harus mendapatkan Dia. Aku tidak akan beristirahat sampai aku mendapatkannya. Apakah engkau memiliki tekad seperti itu? Seperti ini? Jalan untuk percaya kepada Tuhan adalah sama dengan jalan untuk mengasihinya. Jika engkau percaya kepadanya,
engkau harus mengasihi dia. Tetapi mengasihi dia tidak hanya mengacu pada membalas kasihnya atau mengasihi dia berdasarkan perasaan hati nuranimu. Itu adalah kasih yang murni kepada Tuhan. Terkadang orang tidak mampu untuk merasakan kasih Tuhan hanya berdasarkan hati nurani mereka. Mengapa selalu kukatakan semoga roh Tuhan menggerakkan roh kita? Mengapa aku tidak berbicara tentang menggerakkan hati nurani manusia untuk mengasihi Tuhan? Itu karena hati nurani manusia tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Jika engkau tidak diyakinkan oleh firman Tuhan ini, berusahalah menggunakan hati nuranimu untuk merasakan kasih-Nya. Engkau mungkin akan mengalami dorongan pada saat itu, tetapi dorongan itu akan segera lenyap. Jika engkau merasakan kasih Tuhan hanya dengan hati nuranimu, engkau akan merasa terdorong ketika berdoa. Tetapi tak lama kemudian dorongan itu memudar dan menghilang. Mengapa begitu? Jika engkau hanya menggunakan hati nuranimu, engkau tidak akan dapat membangkitkan kasihmu kepada Tuhan. Ketika engkau benar-benar merasakan kasih Tuhan di dalam hatimu, rohmu akan digerakkan olehnya. Dan hanya pada saat inilah hati nuranimu akan dapat memainkan peran aslinya. Artinya, ketika Tuhan menggerakkan roh manusia, dan ketika manusia memiliki pengetahuan dan merasa terdorong dalam hatinya, yaitu setelah ia memperoleh pengalaman. Baru setelah itulah ia mampu untuk secara efektif, aktif. Ini saya tambahin ya. Efektif, aktif. Mengasihi Tuhan dengan hati nuraninya. Mengasihi Tuhan dengan hati nuranimu itu tidak salah. Ini adalah tingkat terendah dalam hal mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita lanjutkan saudara, terus pembacaan dari semua perkataan-perkataan dari firman Tuhan itu saudara, saudara akan menemukan perkataan-perkataan yang rasanya itu saudara, itu Tuhan itu kayak gini loh, kayak dia mengajari kita pada saat kita itu tenang gitu loh. Kapan kita paling tenang saudara? Ketika sudah tidak punya ambisi lagi. Ketika kita sudah memiliki banyak sekali apa yang kita peroleh. Sudah kita capainya. Kita sudah mencapainya. Dan ternyata tidak pernah ada kepuasan di sana. Itulah dunia yang kita tinggali. Yang sedang masuk kepada masa penghancuran. Dan itu sedang diambil. Coba saudara perhatikan sekarang bagaimana yang terjadi di Ukraina. Bagaimana mereka saudara ketika mereka harus meninggalkan. Ketika mulai dibombardir saudara. Ketika sampai PBB saudara, Sekjen PBB itu sampai memohon kepada Rusia. Demi kemanusiaan. Sampai rakyatnya itu saudara menawan tentara mereka. Sudahlah, gak usah berperang. Biarkan saja presiden kita yang berperang. Dan para tentara itu turun, saudara, tunduk. Turun dari mobil-mobil atau
artileri mereka itu keluar mereka dari situ. Dan mereka berlutut di hadapan rakyat. Saudara, semua yang dari dunia ini sedang diruntuhkan. Jadi dalam keadaan kita itu, sampai pada satu keadaan, ternyata nggak ada gunanya semua ini. Akan habis lenyap semua. Disitulah saudara. Di momen inilah dia itu berbicara. Sudah cukup ya pelajaranmu ya. Aku anggap selesai semua. Dimanapun posisi umur kita saat ini. Mau engkau anak-anak. Mau yang sedang mungkin sebentar lagi sudah menyelesaikan sekolah SMA-nya yang paling dasar. Hatimu ada di mana sekarang, kata Tuhan. Berbaliklah kepadaku. Berbaliklah kepada hatimu. Kenapa tadi dikatakan kiranya roh Tuhan menggerakkan roh kita. Karena tempat hati nurani kita itu adalah kasih yang terendah. Kita mengasihi karena kita diberkati. Kita mengasihi karena kita sembuh. Kita mengasihi karena ada iming-iming kita akan mendapatkan upah. Sekarang Tuhan berterus terang. Kalau engkau tak dapat upah itu, masihkah engkau mengasihi aku? Sekarang kita sudah mengalami kasih Tuhan itu. Kita sudah melihat kerendahan hati Tuhan. Bukankah saudara sudah melihat wajah Tuhan yang sesungguhnya? Dengan melihat kerendahan hatinya. Dengan melihat kesabarannya. Dengan melihat ketekunannya. Dengan melihat dia tidak pernah menyimpan kesalahan kita. Kita melihat melalui pengalaman hidup kita, saudara. Entah melalui kita mengasihi orang lain yang tanpa pamrih. Atau entah kita melihat bagaimana Tuhan memakai orang lain untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ketika Tuhan katakan, semua pelanggaranmu, kearogananmu, semua aku lupakan. Aku tak memperdulikan masa lalumu. Aku tetap memilihmu. Bukankah itu Tuhan yang sedang menampakkan diri kepada kita? Melalui pengalaman hidup kita, bukan sekedar pengetahuan, bukan khotbah, bukan. Tapi firman itu menjadi manusia di dalam kita. Artinya dia menjadi daging. Kita turut merasakan yang dirasakan oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan dia datang kedua kali. Here I am. Dia makan sama-sama dengan kita. Pada satu sisi dia bisa menjadi Allah. Tetapi kemahakuasaannya tidak menghalangi dia untuk menjadi manusia sama seperti kita. Di tempat kita yang paling rendah. Di pengertian kita yang paling bodoh sekalipun. Tuhan mengatakan justru orang menganggap kamu bodoh. Tapi menurutku engkau yang paling pintar di antara semua orang paling pintar di dunia ini. Karena apa? Engkau memilih duduk di kakiku. Engkau memilih tempat yang paling rendah. Berarti engkau satu frekuensi denganku. Karena memang iya. Aku sudah mencapai puncak tertinggi.
Akulah Allah itu. Tetapi aku bisa setara dengan ciptaanku sendiri. Bahkan aku rela menanggung semua kutukan yang aku ucapkan kepada manusia. Yang dianggap perkataanku itu. Yang mereka yang mengatakan, oh engkau mengutuk aku, bla bla bla. Aku rela meminum cawan yang harusnya kalian yang minum. Tapi aku meminumnya. Apalagi siapa yang bisa mengalahkan aku? Siapa? Disitulah semua, saudara. Orang-orang yang menganggap dirinya lebih benar dari orang lain. Dia itu akan gak tahu lagi, dia akan memukul-mukul dirinya, saudara. Disitulah bangsa-bangsa yang merasa dirinya lebih kuat. Merasa dirinya punya teknologi. Merasa dirinya ingin menjadi adik kuasa. Disitulah bangsa-bangsa diruntuhkan. Kalau saudara lihat, saudara, bagaimana Sekretaris Jenderal PBB itu, saudara, sampai memohon itu. Gak pernah sejarah. Demi kemanusiaan. Sampai-sampai, saudara, Ukraina itu, saudara, itu tidak dibantu. Seolah-olah dia ditinggalkan sendirian. Tahukah apakah tujuannya? Apa tujuannya, tahu, saudara? Supaya tidak meledak perang dunia ketiga. Bukan karena mereka itu tidak mau menolong. Bukan karena mereka ingkar janji. Ada sesuatu yang sedang Tuhan lakukan. Yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara, mengasihi Tuhan bukan dengan hati nurani saja. Tetapi, saudara, kasih yang terus makin meningkat. Karena kita tahu ada kasih itu di dalam kita. Maukah engkau sekarang memancarkan kemuliaan Tuhan? Baik, saudara, mari kita berdoa. Sudah lewat 6 ya. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kasih-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Tuhan, segala kemuliaan bagi Engkau. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati.